Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat, baik itu nikmat iman, Islam dan kesehatan, sehingga kita masih dapat insya-Allah melaksanakan ibadah di bulan yang penuh berkah ini, penuh nikmat, penuh pengampunan. Semoga ibadah yang kita lakukan dapat diterima dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat beriringan kata mutiara salam kita sampaikan pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan umat, pemberi syafaat di yaumil mahsyar, dan yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan saat ini. Semoga kita termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak bil lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebelumnya, Ana Pebriwaldi Okarisandi, perkenankanlah Ana akan membawakan sebuah topik mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Saudara-saudariku seiman seagama, puasa menjadi sangat istimewa dibandingkan dengan ibadah-ibadah lainnya, sebab Allah Subhanahu wa taala langsung memberikan balasan ganjarannya. Rasulullah SAW menyampaikan firman Allah dalam sebuah hadis yang artinya seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10-700 kali lipat. Allah Ta'ala berfirman kecuali puasa. Sebab kata Allah, puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kerana orang berpuasa telah meninggalkan syahwat dan makanan kerana aku. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim dan Abu Hurairah. Dan dalam Al-Quran juga dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-Baqarah ayat 183. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Dalam hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang lalu akan diampuni. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Saudara-saudariku seiman, sungguh banyak keutamaan orang yang berpuasa dalam bulan Ramadan. Namun di sisi lain, bukan malah mendapatkan pahala dan berkah di sisi Allah, malah mendapatkan kerugian. Dalam hal ini, Nabi Muhammad bersabda, begitu banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apa-apa selain lapar, dan berapa banyak orang yang salat di tengah malam tidak mendapatkan apa-apa selain begadang. Hadis riwayat Nasai. Di sini Ana akan memaparkan sedikit mengenai orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang pertama ialah orang-orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus. Orang-orang yang puasa hanya mendapatkan lapar dan haus, yaitu orang-orang yang pahala puasanya telah hilang. Hal ini karena mereka melakukan hal-hal seperti berdusta, bergunjing, serta melihat aurat lawan jenis dengan hawa nafsu. Oleh karena itu, ikhwafillah, kita harus menghindari perbuatan ini agar pahala puasa kita tidak hilang dan puasa yang kita lakukan mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Tabrani bahwasanya betapa banyak orang-orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga. Yang kedua, ibadillah, orang-orang yang tidak mengikuti tarawih sampai selesai. Seringkali kita lihat ada orang yang keluar masjid sebelum tarawih selesai. Hal ini menjadi pembahasan kita selanjutnya dalam kultum kali ini. Biasanya ibadillah, banyak orang yang keluar dari masjid sebelum dimulainya salat witir. Hal ini Nabi Muhammad SAW bersabda, orang-orang salat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala salat semalaman. Hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dengan sabda Rasulullah SAW tersebut, tentunya sangat merugilah orang-orang yang meninggalkan salat tarawih sebelum selesai. Ini termasuk perbuatan orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Yang ketiga, ikhwafillah, orang-orang yang jarang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Membaca Al-Quran, kitab umat Islam di bulan Ramadan, menjanjikan begitu banyak pahala. Namun di sisi orang-orang yang jarang membaca Al-Quran dalam Ramadan termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang baca satu huruf dari Al-Quran dan baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut dilipat gandakan 10 pahala. Aku tidak mengatakan alif lam mim adalah satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat Tirmizi. Dari sabda Rasulullah SAW tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya sangat besarlah pahala bagi orang-orang yang membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan untuk itu, ikhwafillah, marilah kita memperbanyak membaca Al-Quran dan menjadikannya rutinitas agar tabungan pahala kita sangat banyak untuk bekal di yaumil mahsyar nanti. Yang keempat, ikhwafillah, orang yang tidak menjaga salat. Salat merupakan tiang agama, jadi salat merupakan amalan terpenting bagi seorang muslim. Tentunya tidak hanya di bulan Ramadan saja kita laksanakan salat, tetapi setiap hari tidak terkecuali. Sesungguhnya pertama kali dihisab ialah amalan seseorang di hari kiamat adalah salatnya. Bila salatnya baik, maka beruntunglah ia. Namun jika salatnya rusak, sungguh kerugian menimpanya. Mungkin sekian yang dapat ana sampaikan. Lebih dan kurang ana mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Al-Mizan, keluarga kita.